なのだ今のは。Solo Leveling episode 12 kemarin emang jadi heboh banget. Pertarungan puncak antara Sung Jinwo melawan Raja Semut memang jadi hal paling dinantikan di Solo Leveling season 2 sekarang. Keseruan ini tentu belum berakhir. Kita masih punya satu episode lagi yang tidak kalah seru. Tentu saja tanpa lama lagi, mari kita masuk ke spoiler Solo Leveling episode 13. Namun, meskipun kemenangan telah diraih, masalah lain masih tersisa. Baik Yunho mengingatkan Jinwo tentang kondisi Cha-Hae-in, hunter rank S yang kini berada di ambang kematian. Tanpa banyak pilihan, Jinwo memutuskan untuk mengambil jalan yang tabu. Ia mencari tubuh Min Byung-gu dan mencoba Shadow Extraction. Sebuah teknik yang belum pernah dicobanya dalam kondisi seperti ini. Sayangnya, upayanya gagal. Min Byung-gu seolah menolak kebangkitannya sebagai Shadow. Jinwo akhirnya menerima kenyataan bahwa yang terpenting adalah mereka yang masih hidup. Baik Yunho yang berada di sana pun mulai menyadari sesuatu, bahwa kekuatan Jinwo bukan hanya sebatas membunuh atau bertahan hidup, tetapi juga bisa mengendalikan kematian. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya, terutama Min Byung-gu adalah sahabatnya. Kekuatan Sung Jinwo yang sebenarnya kini terungkap di depan para hunter yang hadir. Di tengah keterjutan mereka, Shadow Min Byung-gu tiba-tiba bertindak tanpa perintah. Dengan inisiatifnya sendiri, ia menyembuhkan Cha-Hae-in, memperlihatkan sisi baiknya meskipun kini dia bukan lagi manusia. Namun, baik Yunho yang mengenalnya dengan baik merasakan kesedihan yang mendalam. Min Byung-gu yang berdiri di hadapannya bukan lagi sahabat yang dia kenal. Jinwo pun menyadari bahwa apa yang dia lakukan mungkin menyakitkan bagi banyak orang. Untuk menghormati Min Byung-gu, ia memutuskan untuk menghilangkan bayangannya. Sebelum menghilang sepenuhnya, Shadow Min Byung-gu tersenyum ke arah sahabatnya, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Kabar tentang aksi luar biasa Sung Jinwo tidak hanya mengguncang Korea dan Jepang, tetapi juga sampai ke telinga Asosiasi Hunter Amerika. Mereka yang sebelumnya telah merekrut Hwang Dong-su kini mulai menyusun rencana baru untuk membawa Sung Jinwo ke pihak mereka. Setelah memastikan keamanan pasukan Korea di sarang semut, Jinwo memanggil Kaisel dan kembali ke sarang semut. Kali ini misinya jelas, menghancurkan semua telur semut yang tersisa. Dengan pedang Raja Iblis Baran di tangannya, Jinwo mencoba mengayunkannya untuk pertama kali. Dalam tiap tebasan yang dia lakukan, energi listrik yang dihasilkan pedang itu langsung menghanguskan seluruh telur di sekitarnya. Dengan mudah, level Jinwo melonjak hingga level 100. Tapi masih ada satu hal yang tersisa, Shadow Extraction Raja Semut. Saat mencoba melakukannya, Jinwo merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah kegelapan di sekelilingnya semakin pekat. Merasa upayanya gagal, Jinwo bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba bayangan Raja Semut muncul di hadapannya. Arise. Why is it so dark? I can't feel anything. For a second, I thought I'd failed. Tapi, ini bukan bayangan biasa. Dengan level yang tidak masuk akal, ia bukan hanya sekedar prajurit, melainkan jenderal. Raja Semut bukanlah bayangan biasa begitu ia dibangkitkan. Ia langsung mampu berkomunikasi dengan Jinwo dengan lancar, bahkan meminta sebuah nama secara langsung. Please, my king, give me a name. Jinwo pun memberinya nama Biru, Shadow pertama yang menerima pangkat jenderal dalam pasukan bayangannya. I'm the one who killed you. Do you still wish to follow my lead? I was not killed by you. Rather, through your powers, I was reborn, Master. Beru. Your name is Beru. I shall follow you for the rest of eternity. Namun selain Biru, Jinwo juga membangkitkan Ratu Semut dengan pangkat yang sama. Sayangnya meskipun telah menjadi Shadow, Ratu Semut masih memiliki kendali atas pasukan semut yang tersisa, yang berpotensi mengacaukan koordinasi mereka.
Biru menjelaskan bahwa Ratu Semut tidak bisa dimanfaatkan karena tanpa tubuh fisik dia tidak bisa lagi bertelur. Menyadari hal itu, Jinwo akhirnya membatalkan kebangkitan Ratu Semut. Setelah Jinwo bertanya kepada Biru mengenai jumlah pasukan semut yang masih hidup, Biru memperkirakan bahwa sekitar 4.000 semut berhasil bertahan dan kini telah berpencar ke berbagai arah. Jinwo sadar bahwa memburu mereka satu persatu akan sangat sulit dan memakan waktu lama. Karena itu, ia memberi tantangan kepada Biru untuk menghabisi seluruh pasukan Raja Semut yang tersisa. Tanpa ragu dan dalam sekejap mata, Biru melesat ke medan perang, siap melaksanakan perintah tuannya. Setelah pertempuran di Pulau Jeju berakhir, perhatian kini tertuju pada Sung Jinwo, pria yang secara tidak langsung menyelesaikan raid Pulau Jeju. Namanya menggema di seluruh komunitas, termasuk antara para hunter terkuat dunia. Salah satunya adalah hunter terkuat Cina yang dengan satu tebasan mampu menumpas ratusan semut. Sementara itu, Thomas Andre, ketua Guild Scavenger, mulai memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dia mengisyaratkan bahwa jika Huang Dongsu ingin membalas dendam pada Sung Jinwo, maka ia tidak akan tinggal diam. Hal ini menandakan potensi konflik besar yang bisa terjadi di masa depan. 3 hari setelah raid di Pulau Jeju, keadaan mulai membaik. Para hunter rank A ditugaskan untuk menyisir pulau dan mengumpulkan batu sihir yang akan digunakan dalam proyek pembangunan kembali Pulau Jeju. Namun di tengah pencarian tersebut, mereka justru menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di dalam reruntuhan itu, mereka menemukan 2 sosok asing, monster yang belum pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Makhluk-makhluk ini bukan sekedar monster biasa. Mereka memiliki kemampuan yang menakutkan, membuka gate sesuka hati dan memburu seseorang di Korea. Kehadiran 2 entitas misterius ini menandakan satu hal, krisis baru telah dimulai. Setelah raid Pulau Jeju selesai, sebuah upacara penghormatan dilakukan untuk semua orang yang telah gugur. Pria yang menjadi pusat dari seluruh kejadian ini, yaitu Sung Jinwo, juga ada di sana. Jinwo jelas menjadi pusat pembicaraan semua orang. Tidak sedikit yang memuji karena dirinya bisa dibilang menyelesaikan raid Pulau Jeju seorang diri. Tapi tidak sedikit juga yang menghujat pria ini karena terlambat terlibat dalam raid Pulau Jeju. Setelah upacara penghormatan selesai, Jinwo bertemu dengan Go Gun-hye. Mereka membicarakan tentang niat Sung Jinwo untuk membentuk sebuah guild sendiri. Hal ini tentu disetujui oleh pimpinan Asosiasi Hunter Korea. Keduanya juga membicarakan tentang para hunter yang diserang di Pulau Jeju dan kehilangan ingatan mereka. Hal ini tentu membingungkan, tapi tidak bisa menjadi prioritas utama. Setelah semuanya selesai, Go Gun-hye pun undur diri karena urusan asosiasi yang akan dilakukan. Saat akan menuju mobilnya, Jinwo ditemui oleh agen Amerika, Adam White. Adam datang untuk memberikan informasi super rahasia milik Amerika. Hal ini katanya cuma diberikan pada orang spesial. Jinwo tentu tidak langsung sepakat karena informasi tersebut bisa palsu. Namun Adam meyakinkan Jinwo untuk mengikutinya ke suatu tempat di mana Jinwo bisa bertemu dengan Awakener spesial yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Hal ini tentu membuat Jinwo penasaran karena selama ini Jinwo merasa kalau sistem pertumbuhan hunter hanya bisa dilakukan olehnya. Saat sampai di lokasi yang mereka tuju, Jinwo terkaget karena dirinya malah disodorkan dokumen kepindahan warga negara. Seperti yang diketahui sebelumnya, setelah kemampuan Jinwo terekspos saat raid Pulau Jeju, Amerika memang ingin merekrut Sung Jinwo. Jinwo tentu tidak peduli dan menagih pertemuan dengan Awakener yang dijanjikan padanya. Tidak butuh waktu lama, Jinwo terkejut dengan kehadiran seorang wanita di sana. Dia adalah Norma Shellner. Dia langsung mendekati Jinwo dan memberitahu kemampuannya. Wanita berkulit hitam ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia bisa membuka batasan para hunter. Saat batasan mereka terbuka, hunter tersebut bisa meningkatkan kemampuannya mencapai 30%. Mendengar hal ini, Jinwo langsung tahu kalau kepindahan Huang Dongsu ke Amerika disebabkan kemampuan dari Nyonya Shellner.
Nah, sama dengan Wong Dongsu, Jinwo juga ditawarkan untuk membuka batasannya, namun dengan perjanjian bahwa dia harus berpihak pada Amerika. Agen Amerika tersebut tentu saja langsung bergerak. Nyonya Selner memegang tangan Jinwo untuk memperlihatkan bagaimana kemampuannya bekerja. Saat itu, agen Amerika sudah merasa senang. Sayang, di pihak Amerika ternyata gagal. Nyonya Selner malah berakhir ketakutan dan tidak berdaya. Sung Jinwo bingung akan hal tersebut dan dia pamit dari sana. Saat Jinwo keluar, Nyonya Selner menceritakan kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jinwo terlalu kuat dan bahkan tidak memiliki batasan apapun. Kelahiran seorang raja manusia yang tidak bisa dihindari. Setelah bertemu dengan pihak Amerika, Jinwo tidak memikirkan kepindahan apapun ke negara tersebut. Dia hanya penasaran apa yang dilihat oleh Nyonya Selner hingga bisa terlihat ketakutan. Tenggelam dalam pikirannya, Jinwo tiba-tiba menerima telepon dari Go Gun-hye. Sebuah gate Rengbei terbuka di jalan raya. Dia diminta untuk menyelesaikan gate tersebut. Jinwo tentu bersedia karena dia bisa menghilangkan berbagai kabut pikiran di kepalanya. Saat tiba di lokasi gate, Jinwo dihadapkan dengan administrasi dari pihak asosiasi. Hal ini membuat Jinwo langsung menelpon Go Gun-hye agar hidupnya tidak menjadi sulit. Jelas sekali, ini power of orang dalam. Akhirnya, Jinwo bisa masuk ke dalam gate tersebut untuk menyelesaikan semuanya. Setelah sampai di dalam gate, Jinwo langsung melakukan penyerangan besar-besaran dengan pasukan bayangan miliknya. Igris, Iron, Tank, dan Tas mengamuk di sana. Tentu saja, jenderal pasukan bayangan baru, Biru, beraksi tanpa ampun di hadapan semua monster. Kekuatan besar dari Jinwo ini tentu membuatnya sadar harus melindungi semua orang, dan sekarang bukan cuma ibu dan adiknya, tapi hunter Korea dan juga penduduk yang ada di sana dari semua ancaman. Pemahaman Jinwo tentang tanggung jawabnya ini akan memulai perjalanan Shadow Monarch menjadi puncak dari peradaban Hunter. Nah, dengan begini, selesai juga nih spoiler Solo Leveling episode terakhir. Kita harus sabar menunggu season 3 dari Solo Leveling. Tentu saja kita harus menantikan bagaimana Jinwo melawan semua monark dan aksi paling epik di mana pasukan Shadow Monarch terdahulu muncul lewat sebuah gate raksasa. Nah, untuk hari ini, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Berikan komentar kamu, konten apa yang kamu nantikan dari Portal Isekai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.